Halo guys, masih aman-aman aja kan? Kali ini Graviewin mau mengulas film Little Italy yang rilis tahun 2018. Film ini bergenre komedi romantis yang disutradarai Donald Petrie. Little Italy dibintangi Emma Roberts dan juga Hayden Christensen. Secara garis besar, Little Italy cocok bagi penikmat film yang suka dengan jalan cerita ringan tapi dikemas secara romantis. Film ini menceritakan dua orang sahabat, Leo Campo dan Nicky Angioli, yang akrab sejak kecil. Leo dan Nicky tumbuh bersama di tempat bernama Little Italy. Kedua keluarga pun hidup damai. Mereka mendirikan restoran bernama Pizza Napoli. Sampai akhirnya, mereka saling bermusuhan sejak memenangkan kontes membuat pizza terenak. Namun, Leo dan Nicky bertemu lagi setelah sekian lama. Pertemuan ini membuat hati keduanya merasakan debaran-debaran asmara. Mereka dihadapkan pada cinta dan cita-cita. Kira-kira apa ya yang bakal mereka pilih? Mau tahu kelanjutan kisah Leo dan Nicky? Langsung kita simak videonya. Adegan dibuka saat Leo dan Nicky kecil menjahili seorang pak tua yang sedang tidur. Mereka memasang tomat dan terong yang di dalamnya sudah ditaruh petasan. Lah, tomat ini lalu diledakkan. Kaget dong pak tua itu, jahil ya. Scene berlanjut ketika mereka berdua bersepeda keliling kota. Di kota ramai karena ada kontes membuat pizza terbaik. Mereka mampir buat main sepak bola. Saat main bersama, mereka berdua ini punya jiwa kompetitif yang besar. Keduanya sama-sama nggak mau ngalah. Keluarga Leo dan Nicky punya restoran pizza bersama. Keluarga Nicky yang membuat saus dan keluarga Leo yang jago membuat adonan kulit pizza. Resto ini sangat terkenal di kawasan Little Italy. Saben hari ramai sama pengunjung. Kedua keluarga pun hidup damai. Sampai akhirnya mereka berseteru setelah memenangkan kontes membuat pizza. Lah kok bisa? Usut punya usut, perseteruan orang tua Leo dan Nicky karena sama-sama mau restoran pizzanya dinamai orang tua masing-masing. Ya jelas sama-sama nggak setuju lah. Secara resto milik bersama, jadilah permusuhan dimulai. Scene berganti saat Nicky sudah beranjak dewasa. Dia bekerja sebagai chef di London. Hey, wait a minute. More like ran away. Kepala chefnya ini bilang kalau mau ngebuka restoran lagi. Lah, Nicky ini diajak gabung. Tapi dia punya rival buat jadi chef tetap di restoran itu. Dengan syarat nyiptain menu yang luar biasa. Alhasil Nicky pun pulang supaya dapat ilham di kampung halamannya. Akhirnya Nicky sampai di bandara. Widih, cantik bener ya Mbak Emma Roberts. Di sana Nicky udah dijemput sama sahabatnya Gina. Buat nyambut kedatangan Nicky yang jarang pulang, mereka pergi ke bar buat minum-minum. Lah, di sana Nicky ketemu sama teman kecilnya si Leo. Leo ini nyambi kerja di bar itu. Awalnya mereka agak salting. Secara udah 5 kali lebaran Nicky nggak pernah pulang. Tapi Leo nyairin suasana dengan ngajak Nicky buat lomba penalti. Si Nicky ini sebenarnya nggak mau, tapi setelah dibujuk akhirnya mau juga. Permainan pun dimulai. Aturannya siapa yang gagal masukin bola ke gawang, dia bakalan disuruh minum. Karena udah banyak minum, akhirnya Nicky pun pingsan. Keesokan harinya Nicky ngedapetin dirinya dalam keadaan bugil. Panik dong, takut
kalau abis macem-macem kali ya. Secara di situ doi bareng sama Luigi yang saat itu lagi bokles. Tapi Leo datang dan ngejelasin bahwa semalam itu Nicky mabuk dan gak sadar ngelepasin semua bajunya. Ya ampun, segitunya kalau lagi mabuk. Yeah, you were saying that a lot last night. No. Oh my. Thank you. Nicky pun pulang ke rumah ortunya. Di sana Nicky disambut sama mama, papa, dan neneknya. Mereka kelihatan seneng banget. Maklum anak cewek satu-satunya. Ketika mereka sedang senang nyambut kedatangan Nicky, di resto punya keluarga Leo terdengar rame banget. Una festa? That sound like a party. Ternyata di sana tamu-tamu sedang joget dengan heboh. Ya, kayak lagi tinggi gitu. Ibunya curiga sama bapaknya Nicky kalau ini ada campur tangannya. Secara mereka saingan bisnis. Tak lama berselang, sirene polisi datang dan grebek resto Leo. That's not oregano. Setelah digeledah ke sana kemari, ternyata di dalam bumbu pizza ada ganjanya. What? This was sabotage! Sabotage! Yeah, right. Nicky yang ngerasa bersalah datang ke rumah Leo buat minta maaf. Lah, di sana ada ceweknya Leo. So meet Nicky, my best friend. Buat ngindarin keributan, Leo pun ngajak Nicky keluar lain waktu. Sampai akhirnya Nicky berkunjung ke tempat Leo. Mereka buat pizza bareng-bareng. Father would consider this the highest form. Pizza? Us being together. Okay? Patience. Leo cerita kalau sebenarnya punya mimpi ndiriin restoran pizza miliknya. Dia pengen bahan-bahannya ditanam sendiri secara organik. Call it pizza organica. Dan dia ingin bereksperimen dengan pizza itu. Tapi dia masih sungkan sama bapaknya. Papa Leo berpendapat kalau pizza ya harus dengan bentuk bulat dengan taburan keju dan saus. Leo kurang setuju dengan itu. Semangat Mas Leo. Checked out your Facebook page a few times. Nggak disangka kakeknya tahu pertemuannya dengan Nicky. Dia bilang kalau Leo harus berjuang supaya Nicky nyaman tinggal di Little Italy. Dapat lampu hijau nih. Walhasil Leo pun ngampirin Nicky di kamarnya. Dia ngajak buat jalan. Be ready first thing in the morning, okay? Esoknya mereka naikin skuter buat keliling kota. Nicky, I used to know. Leo dan Nicky nikmatin kebersamaan yang udah lama nggak dilakuin. Sekedar nyoba kacamata, baju, makanan pasar di Little Italy. Kebiasaan usil mereka muncul saat Leo ngajak buat ngeledakin tomat sama Pak Tua. Abis nyalain petasan, mereka lari kayak kecil dulu. Dasar. Saat pulang, Leo ngajak Nicky buat main basah-basahan. Alhasil baju mereka basah dan Leo ngajak Nicky buat mampir ke rumahnya. Di sana Nicky ngelepasin bajunya, begitu juga sama Leo. Dan bisa ditebak sih kelanjutan dari scene ini. What are you thinking? Setelah pergulatan yang panjang, mereka pun tidur. Sampai Nicky dikejutkan dengan panggilan telepon dari kepala chefnya yang nagih resep masakan yang dia ciptain. It's only missing one little detail. A stunning penis more pressing than my... Di situ Nicky ngerasa kalau hubungannya sama Leo percuma. Ya mungkin karena Leonya nggak mau jujur ngakuin perasaannya sama Nicky. Always with somebody else. Nicky pun mutusin buat kembali ngejar cita-citanya jadi chef di London.
Tanpa diketahui siapa-siapa, ternyata neneknya Nicky dan kakeknya Leo sering ketemuan. Ya, semacam kencan gitu. Pertemuan ini terjadi tanpa sepengetahuan kedua keluarga. Kalau sampai tahu, bisa perang lagi. Secara bapaknya Leo dan Nicky musuh bebuyutan. The shower caps and the Q-tips. Sampai saatnya kakeknya Leo ngelamar neneknya Nicky. Awalnya si nenek nolak, tapi lama-lama luluh juga. Mereka ngerencanain buat pertemuan keluarga, ngumumin hubungan kali ya. Sesampainya di tempat acara, kedua keluarga bertemu. Tapi namanya masih saling benci, mereka pun gelut juga. You know what? Little Italy and Angioli pizza has always been. Akhirnya bapaknya Leo ngide supaya Leo dan Nicky ikut kontes membuat pizza terbaik. Mereka nggak serta-merta nerima sih. Yah, nggak mau ikut-ikut masalah orang tua kali ya. Tapi karena diprovokasi terus, akhirnya keduanya setuju buat ikut. Kontes pun tiba. Leo dan Nicky menunjukkan kemampuannya secara maksimal. Tapi saat final, tanpa diketahui siapa-siapa, Nicky nuker saus kepunyaannya dengan Leo. Akhirnya juara kontes membuat pizza diumumkan, dan pemenangnya adalah Leo. Setelah Leo nyobain pizza buatannya, dia sadar kalau saus di pizza itu buatan Nicky. Leo pun nyari Nicky, tapi sudah terlambat. Nicky pergi ke bandara buat balik ke London. Excuse me. Dengan buru-buru Leo nyusul. Untungnya Nicky belum naik pesawat. Tapi nggak mudah bujuk Nicky buat tinggal. Setelah Leo ngakuin cinta, akhirnya Nicky mengurungkan niat buat balik. Nicky pun memeluk hangat Leo. Walaupun Nicky nggak mendarat di London, tapi bibir Nicky berhasil mendarat dengan penuh cinta di bibir Leo. Mantap. Di akhir cerita, Leo ndiriin restorannya sendiri bersama Nicky. Kakek nenek mereka juga udah nikah. Kedua keluarga pun hidup damai kembali. Film selesai. Dari Leo kita bisa belajar, dalam sebuah cinta itu ndak ada yang namanya menang kalah. Yang ada itu menang bersama. Sekian ulasan film kali ini, sampai jumpa.